Halo adik-adik, salam Kuiper, salam matematika. Bersua lagi dengan kakak, Kak Ferry Muhammad Isnaini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi limit trigonometri. Apa bedanya dengan limit yang sebelumnya? Yang sebelumnya limit aljabar. Tetapi sifat-sifatnya, cara penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan limit aljabar. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan limit trigonometri ini, pastikan adik-adik sudah tahu dulu terkait dengan dasar-dasar trigonometrinya. Ya, terkait dengan sudut istimewa, karena itu akan sering digunakan. Jangan sampai lupa ya, rumus-rumus super atau solusi super yang sering kakak sampaikan di pembahasan trigonometri. Oke, nah sekarang untuk bentuk limit trigonometri ada bentuk yang tentu. Tentu ada jawabannya begitu, dan bentuk yang tak tentu. Nah, banyak nanti soal yang diberikan oleh guru kalian atau diujikan oleh tim penguji di SBMPTN itu bentuknya bentuk tak tentu. Tapi untuk lebih mudahnya kita mulai dari bentuk yang tentu. Apa itu bentuk tentu? Ketika si X-nya, kan bentuk limit begini ya. Jangan sampai lupa. Lim X menuju atau mendekati suatu bilangan atau konstanta tertentu fx, lalu x-nya kita substitusi dengan a, hasilnya langsung ketemu fa. Nah, itu adalah bentuk yang tentu. Nah, untuk mendapatkan bentuk yang tentu terkadang langsung kamu masukkan dapat nilainya atau harus kamu sedikit dimodifikasi. Nah, alat untuk memodifikasinya adalah identitas trigonometri. Nah, kalau kalian nanti lupa, tidak masalah. Kakak akan ingatkan. Begitu ya. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya dulu ya. Contoh soal terkait dengan bentuk limit trigonometri yang tentu, yang kalau dimasukkan langsung dapat jawabannya. Contoh soalnya begini. Contoh soal yang pertama ya, yang A ya di situ ya, contoh soal 1 yang A, limit X mendekati pi per 6 ya. Di sini dinyatakan dalam bentuk radian ya, pi per 6 cos 2x. Jadi kalau limit di sini dinyatakannya dalam bentuk radian ya. Nah, cos 2x sama dengan, nah ya, pi per 6 itu berapa derajat? Berarti 180 derajat dibagi 6 kan gitu ya. Nah, berarti hasilnya 30 derajat. Maka tinggal kita coba substitusikan dulu. Apa-apa itu kalau ketemu limit masukkan dulu. Apakah nanti munculnya bentuk tentu atau bentuk yang tak tentu. Cos 2 kali pi per 6 ya, sama dengan cos dari pi per 3 ya. Nah, pi per 3 itu sama dengan berapa? Nah, ya, 60 derajat ya. Jadi hasilnya adalah setengah. Nah, setengah adalah bentuk yang tentu ya. Nah, kamu langsung dapat jawabannya, langsung substitusi. Gampang ya? Nah, cuma kadang-kadang soal ya nggak semenarik ini begitu ya. Nah, coba kita lihat lagi contoh soal yang lain. Yang B, limit X mendekati pi per 4. Nah, gitu ya. Kemudian di sana di dalam kurungnya sin 2x ditambah tan x. Nah, mendekati berapa? Nah, gitu. Apa-apa kalau soal terkait dengan limit, jangan langsung main, wah ini bentuk tak tentu, belum tentu ya. Jangan berburuk sangka dulu dengan soalnya ya. Masukkan dulu ya. Jadi kita punya sinus 2 dikali pi per 4 ditambah tangan ya pi per 4 ya. Jadi adik-adik, ketika adik-adik memasukkan x-nya, nilai si limitnya sendiri tidak usah kamu tulis lagi ya, karena kamu sudah memasukkan nilai dari x-nya. Berarti kita punya sin berapa yuk? Ya, 4 dengan 2 jadi setengah ya, atau setengah pi atau pi per 2 ya. Pi per 2 ditambah tangan pi
pi per 4. Nah, kalau adik-adik terbiasa dengan penggunaan bentuk derajat, ya enggak masalah. Misalnya kamu ubah dalam derajat. Kenapa? Karena dia ada di dalam fungsi trigonometrinya, ya, sin dan tan. Jadi kita tuliskan sin sama dengan sin 90 derajat. Begitu ya. Jadi pi per 2 itu 90 derajat. Tan pi per 4 berarti tan 45 derajat. Sin 90 derajat. Nah, ingat tabelnya ya. Tabelnya sin itu naik, cos itu surun. Nah, ya surut maksudnya ya. Nah, maka sin 90 derajat kamu akan dapat 1, tan 45 derajat juga 1. Nah, gitu ya. 1 tambah 1 nilainya 2. Oh, bentuk yang tentu. Kita langsung substitusikan. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya, yang C. Ya, yang C di sana dituliskan limit, berapakah nilai limit dari X mendekati 0. Ya, di sini ada bentuk per 4 cos X ditambah 2 dibagi 5 ditambah cos 3X. Nah, ini mendekati berapa? Ya, masukkan dulu. Ya, oke. Jadi kita ketika masukkan limitnya nggak usah ditulis lagi ya. 4 cos 0 ini radian ya, ditambah 2 dibagi 5 ditambah cos 3 kali 0. Nah, begitu ya. 3 kali 0, 0. Cos 0, 1. Hati-hati. Jangan sampai tertukar dengan sin 0 ya. Jadi kita punya 4 kali 1, 4. Ditambah 2. Dibagi 5. Ditambah 1. Nah, gitu ya. Kita punya 4 tambah 2, 6. 6 dibagi 6. 6 bagi 6. Hasilnya mendekati 1. Jadi limit fungsi ini ya mendekati 1. Bisa dipahami? Oke, itu dia bagaimana contoh soal ketika kita mendapatkan bentuk yang tentu langsung mengganti nilai X-nya. Nah, bagaimana kalau berhadapan dengan bentuk yang ternyata harus kita modifikasi, ya? Bentuk yang tak tentu yang kadang-kadang kita bisa selesaikan dengan modifikasi. Contoh soal, ya. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini dituliskan limit X mendekati ya pi per 4. Begitu ya. Lalu di sini per cos kuadrat. Nah, ini bentuk yang kita cek apakah bentuk tentu atau bentuk tak tentu ya. 1 dikurangi sin 2X. Yang pertama kali adik-adik lakukan adalah substitusi dulu nilai X-nya ya. Berarti kita punya cos pangkat 2 kali pi per 4. Gitu ya. Dalam bentuk radian dibagi 1 dikurangi sin 2 dikali pi per 4. Kita cek ya. Ya. Pi per 4 itu kalau dibuat derajat jadi 45 derajat dikali 2 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0 dipangkatkan 2 hasilnya 0 atas. Oke. Mulai berdebar-debar ya. Apakah ini 0 per 0? Ingat 0 bagi 0 adalah bentuk tak tentu. Kita masukkan lagi di sini. 2 per 4 setengah pi 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. 1 kurang 1 ya. Ternyata bentuk 0 bagi 0. Nah, ketika ketemu dengan bentuk yang tak tentu 0 per 0, bagaimana kita? Langkah yang pertama, bisa nggak ya soal ini kita modifikasi? Kalau dalam limit aljabar, kita gunakan faktorisasi ya untuk menghilangkan si pembuat nolnya. Tujuannya modifikasi adalah menghilangkan si pembuat 0 atas, pembuat 0 bawah, coret-coret. Begitu ya. Nah, berarti alat yang harus kamu tahu untuk menyelesaikan soal ini adalah identitas trigonometri. Ya, untuk menyelesaikan soal ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang pertama, kakak ingatkan. Kalau ketemu dengan sin kuadrat A, nah, ditambah cos kuadrat A, berapa yuk nilainya? Masih ingat atau masih lupa?
Ada yang masih lupa, ingatkan ya. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A nilainya 1. Di sini ada cos kuadrat. Oh, berarti kalau ketemu cos pangkat 2A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Betul apa benar? Betul ya. Oke. Nah, itu dia. Berarti ini bisa kita ubah dong. Cos kuadrat 2x. Oke. Kita coba ganti ya. Kita modifikasi. Nanti arahnya kemana? Lihat dulu. Limit x menuju atau mendekati pi per 4. Langsung bikin pernya dulu. Nah, bentuk cos kuadrat 2x berarti mirip dengan cos kuadrat A, di mana A-nya sama dengan 2x. Maka ini bisa kita ubah menjadi 1 dikurang sinus kuadrat. Nah, di sini sudutnya adalah 2x. Di bawahnya 1 dikurang sin 2x. Nah, adik-adik semua ya. Jangan bingung dengan ketemu dengan bentuk sin pangkat 2 begini. Ini sama saja dengan sin A dipangkatkan 2. Itu yang pertama. Nah, kemudian secara aljabar, ya aljabarnya, ya kalau ketemu dengan bentuk selisih kuadrat, nah ini namanya selisih kuadrat, ya bisa difaktorisasi menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Begitu ya. Nah, sehingga yang atas kita lanjutkan. Kita bisa ubah begini. Limit X mendekati pi per 4. Begitu ya. Nah, ini boleh nggak kakak tuliskan 1 kuadrat? Tak merubah nilai. 1 pangkat 2 tetap 1. Nah, maka dengan menggunakan ini kita bisa buat 2 kurung. Gitu ya. A kuadrat AA, B kuadrat BB. Berarti 1 kuadrat. 1 sin kuadrat 2x. Sin 2x dikali sinus 2x plus minus. Ya. Nah, dibagi bagian bawah biarkan. Nah, gitu loh. Tuh, ya. Ketemulah bentuk yang sama. Yang sah kamu coret. Ya. Sah kamu coret ya, karena inilah pembuat nolnya. Ini masalahnya nih, penyakitnya tuh ini, sehingga tidak lagi 0 bagi 0 ya. Oke deh, kita lanjutkan perjuangan kita. Sekarang kita masukkan pi per 4. 1 ditambah sinus 2 kali pi per 4. Oke ya, berarti kita punya 1 ditambah sinus ya pi per 4 jadi pi per 2 ya. Pi per 2 boleh kamu tuliskan 90 derajat. Pi per 2 ya, boleh, enggak masalah untuk memudahkan. Sinus 90 derajat berapa? 1. 1 tambah 1 2. Oke, ini dia jawabannya, bentuk tak tentu dengan modifikasi trigonometri dengan menggunakan apa ini? Identitas trigonometri. Oke, kerjakan kuisnya dan seperti biasa tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian.